Kalian masih saja bergurau tentang hal konyol seperti itu. Ben menyeringai dan mengganti sendoknya dengan yang baru. Usai sarapan mereka tidak tahu hendak melakukan apa. Ren yang seharusnya bekerja, dia merasa tidak nyaman jika harus bekerja di hadapan Benjamin dan melayani Jess seperti seorang raja. Ya, dia memang raja di sini, sedangkan aku adalah pelayannya. Tapi aku merasa canggung jika harus melakukan semua itu di hadapan Ben. Keluh Ren di hadapan Erika. Erika hanya menatap Ren dengan dingin tanpa ekspresi sama sekali seperti biasanya. Lalu perempuan itu mengatakan sesuatu yang membuat Ren benar-benar tak percaya bahwa itu keluar dari mulut Erika. Sebenarnya Miss Orwell, secara teknis, kau masih memiliki hari liburmu hingga beberapa hari ke depan. Hanya saja kau memang tidak bisa meninggalkan Darkwood apapun yang terjadi. Ren melongo. Apakah itu artinya aku bebas melakukan apa saja selama tidak pergi meninggalkan istana ini? Iya benar. Jika kau ingin pergi ke kota dan berjalan-jalan, Randall bisa mengantarmu. Tapi aku tidak menyarankan jika kau ingin pergi ke hutan. Kau ingat apa yang terakhir kali kau lakukan ketika pergi ke hutan seorang diri? Bagaimana jika aku pergi ke hutan dengan ditemani oleh Ben? Ren mencoba menawar. Sayangnya maaf, kami tidak akan bisa mengawasi kalian. Kami tidak punya waktu seluang itu untuk menemani kalian berjalan-jalan. Pekerjaan kami sudah cukup banyak dan merepotkan di sini. Kau tahu, Yang Mulia semakin rewel saja ketika dia kembali dari tempatmu tinggal. Runa-runa di tubuhnya juga belum sepenuhnya normal. Pohon itu masih membelit di dalam kamarnya, meski tidak sebanyak sebelumnya. Tidak Erika. Aku tak akan pernah meminta sampai sejauh itu. Ren menyesal. Aku bisa melakukannya sendiri. Kumohon. Begitu selesai sarapan, Ren memutuskan hanya akan berjalan-jalan ke taman. Dia ingat taman belakang yang memiliki jalan setapak yang menghubungkan ke arah hutan. Lubang setapak itu yang diselubungi oleh semak-semak mawar berduri. Tapi bukan itu yang ingin Ren kunjungi. Dia ingin melihat kondisi Menara Timur. Dia ingin memastikan bahwa perkataan Erika benar. Sulur-sulur tanaman dari hutan memang tidak sebanyak sebelumnya. Bahkan cabang pohon rap sudah tidak mencapai Menara Timur. Menara tua itu terlihat senormal biasanya. Hanya saja terlihat semak-semak masih menyelubunginya seperti tak terawat. Apa yang kau lihat? Ben menegur Ren. Ren gelagapan dan panik. Bagaimana? Kau tahu aku berada di sini? Aku tadi melihatmu sekilas berjalan menuju ke belakang, dan aku diam-diam mengikutimu. Apa kau merasa terganggu? Tidak. Apa kau baik-baik saja? Apa kau tidak nyaman berada di sini? Sebenarnya aku masih memiliki hari liburku. Jika kau ingin jalan-jalan ke kota dan melihat Westlake, kita bisa melakukannya. Bukankah itu cita-citamu, Ben? Entahlah, daripada pergi ke Westlake, aku merasa lebih penasaran, ingin berjalan-jalan ke hutan di sekitar sini. Apa kau tak ingin mencobanya? Ben mengulurkan tangan. Ren ragu-ragu menyambutnya. Dia masih teringat para serigala-serigala yang pernah menyerangnya. Apa yang kau takutkan? Itu hanya hutan. Aku sering melakukan perjalanan ke hutan. Bahkan selama beberapa tahun, aku sempat menjadi relawan untuk para pendaki yang ingin pergi ke gunung.
Ren juga mengingat bagaimana Ben menyelamatkannya malam itu dari para serigala di pondok pemburu. Jika yang dikatakan Jess benar, dan Ben memang berada di hutan, bukankah ini kesempatanku untuk membuktikan siapa yang telah berbohong malam itu? Pikir Ren. Dia menerima uluran tangan Ben dan mereka pergi ke hutan melalui jalan setapak di antara semak-semak belukar tanpa sepengetahuan Erika. Akhirnya Ren benar-benar menceritakan semuanya pada Benjamin dari awal hingga akhir tanpa ada satupun yang terlewat. Pemuda itu menjadi pucat dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apakah harus mempercayai ini ataukah ragu-ragu, ujar Ben. Tapi untuk apa mereka memburu kunci? Maksudku, jika memang benar Tuan Orwell memiliki kunci, untuk apa si wali kota ini memburu dan menginginkannya? Jika memang benar si wali kota pelakunya, kenapa kita malah datang ke sini dan berapa dekat dengannya? Kukira ini semacam konspirasi politik untuk mendapatkan kekuasaan dan wali kota ingin menjadi presiden. Ren mendesah. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar membuat kau percaya, Ben. Tapi aku tidak mengharapkan apapun. Sungguh, aku mempercayaimu, Ren. Hanya saja ini sedikit tidak logis. Jika kita datang ke sini, bukankah sama saja dengan kita mendekati bahaya? Jika memang wali kota Flint yang tinggal di Westlake sana menargetkan orang tuamu dan dirimu, bukankah seharusnya kita melaporkannya pada polisi? Aku lebih senang jika kita menjauh dari kota Westlake. Tanpa sadar mereka sudah berjalan cukup jauh meninggalkan istana. Ren yang memimpin jalan untuk Benjamin. Mereka berjalan menuju ke kabin para pemburu yang malam itu pernah mereka datangi di tengah hutan. Wow, aku kira di sini tidak ada pemondokan. Apa kau sering datang ke sini, Ren? Tanya Ben. Kondisi pondok itu masih sama bagus dan utuhnya ketika pertama dia datang ke sana bersama Benjamin malam itu. Tidak ada kerusakan apapun serta bekas-bekas peperangan dan serangan para monster di sana. Ren jadi mulai ragu-ragu apakah malam itu dia hanya bermimpi. Tidak, aku rasa ini kali kedua aku datang ke sini. Kau melihat seseorang yang lebih menarik dari aku? Tanya Ben ketika mendapati Ren terlalu fokus ke suatu arah. Aku hanya merasa ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Ren berbalik menatap Ben. Pagi itu Benjamin mengenakan pakaian serba hitam. Warna pakaian itu menguntungkan warna tubuhnya, yaitu rambut dan kulit Ben yang pucat sehingga terlihat lebih tampan. Tidak ada yang lebih menarik daripada dirimu, lanjut Ren. Hanya saja tempat ini mengingatkanku pada sesuatu. Bagaimana kalau kita masuk dan memeriksa? Sebelum Ren menjawab, Benjamin sudah menarik tangan Ren dan mereka hampir berlari memasuki kabin. Rupanya kabin itu memang tidak terkunci. Kondisinya memang sedikit berdebu dan kotor, tapi tak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk ke sana. Aku rasa ini kabin pemburu, ujar Ben. Para pemburu yang datang biasanya akan menginap di sini. Jadi kurasa hutan ini memang biasa digunakan untuk berburu. Ren tahu itu, dia hanya masih tertegun melihat setiap jengkal bagian dari kabin itu yang benar-benar utuh. Dia masih teringat pada perapian yang malam itu menyala dan kini benar-benar padam bersih, tak ada jejak apapun di sana. Ben mendekati Ren dari belakang. Pemuda itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke arah Ren.
Rin dapat merasakan bibir Ben berdekatan dengan telinganya. Rasanya sedikit hangat. Ben, apa yang kau lakukan? Rin sedikit terkejut dan gugup, dia bahkan hampir melompat. Maaf, aku mengejutkanmu. Aku rasa ada seekor laba-laba yang hinggap di rambutmu. Karena itu aku mencoba mengambilnya tanpa memberitahumu. Aku takut kau akan menjerit panik. Rin memang benar-benar menjadi panik dan gugup. Ben, bisakah kita kembali sekarang? Kenapa, Rin? Apa kau sakit? Kau takut pada laba-laba? Ben menggoda gadis itu. Entahlah, aku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mungkin aku sedikit masuk angin atau bagaimana? Apa kau tidak keberatan jika kita pulang sekarang? Iya, tentu saja. Mungkin kita sudah berjalan terlalu jauh dan kau kelelahan. Wajahmu memang sangat pucat. Kau berkeringat cukup banyak. Kurasa kau memang sakit. Ben mengulurkan tangan ke kening Rin dan merasakan gadis itu sedikit demam. Ben tiba-tiba berlutut di tengah-tengah kabin sambil membelakangi Rin. Apa yang kau lakukan, Ben? Naiklah ke punggungku. Aku akan menggendongmu sampai kembali ke istana tua itu. Tidak, Ben. Aku bisa berjalan. Aku baik-baik saja. Rin tetap memaksa berjalan kaki ketika mereka melewati pintu kabin. Tiba-tiba langkah kaki Rin terasa limbung dan pandangannya menggelap. Benjamin menangkap tubuh gadis itu pada saat yang tepat sebelum dia benar-benar ambruk ke lantai. Kau selalu saja keras kepala. Sudah kubilang, badanmu sedikit demam. Biarkan aku menggendongmu sampai kita kembali. Tidak, Ben. Jangan. Tubuhku terlalu berat. Rin tersipu malu. Aku tak ingin terus-menerus menyusahkanmu. Tak ada yang lebih berat daripada beban kehidupanku sendiri. Bisik Ben. Tanpa Rin sadari, gadis itu benar-benar pingsan. Ben mengusap wajah Rin dan menyingkirkan anak-anak rambut dari pipinya yang kemerah-merahan karena demam. Ben mulai bangkit sambil menggendong Rin di kedua tangannya. Gadis itu terkulai tak sadarkan diri. Mereka berjalan meninggalkan kabin memasuki belantara hutan. Pada saat yang sama, sejumlah serigala bermunculan di antara semak-semak dan pepohonan yang mengelilingi kabin. Para serigala itu hanya duduk sambil mengibaskan ekornya. Mereka seolah-olah memberi jalan pada Benjamin yang mulai meninggalkan kabin bersama Rin dalam gendongan. Benjamin menjentikan jari, tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka berubah menjadi lorong yang sangat panjang dan gelap. Rin melompat dari tempat tidur, nafasnya megap-megap dan rambutnya menempel di sekitar leher dengan keringat dingin membasahi pakaian. Pergelangan tangannya ditahan oleh genggaman erat. Dia mencoba menariknya, lalu menyadari siapa yang menahannya. Jess. Iya, ujar pria itu yang duduk di ujung tempat tidur Rin. Jess tampak muram dan mengenakan mantel hitam tebal di tubuhnya seolah-olah dia baru saja kembali entah dari mana. Sebagian mantel itu terlihat sedikit basah. Aku dengar kau sakit. Rin kebingungan, dia melihat ke ruangan di sekitarnya yang samar-samar dan sedikit gelap. Di mana aku? Bagaimana aku bisa sampai ke tempat tidur? Rin menarik lepas tangannya dari genggaman Jess. Lepaskan aku. Dia terlihat sangat defensif. Maaf. Jess melepaskan tangannya dari pergelangan Rin. Kau berteriak dan mencoba memukulku begitu aku membangunkanmu. Ben, di mana dia? Tentu saja di kamarnya sendiri. Apakah kau berharap tidur sekamar dengan dia? Jess terdengar menyindir. Rin memegangi kepalanya yang terasa berat.
Tidak, maksudku, aku pergi ke hutan bersama dia, dan tiba-tiba aku berada di sini. Tidak, Rin. Sepertinya kau masih bermimpi. Selama seharian ini, kau berbaring di tempat tidur karena demam. Aku menemukanmu tertidur di lantai koridor. Tubuhmu sangat demam. Sehingga aku membantumu membawa ke kasur. Aku pikir kau akan lebih nyaman berada di kamarmu daripada di koridor yang dingin. Wah, aku tidak ingat apa-apa tentang bagian itu. Rin menggenggam selimut di tangannya dengan sangat kuat. Sekali lagi dia merasa seperti dipermainkan ketika ingatannya terhubung dengan Benjamin setiap kali menuju ke kabin di hutan. Dan maaf, terpaksa aku harus membangunkanmu karena memang ada sesuatu yang sangat mendesak. Jika kau merasa tidak nyaman dan masih perlu istirahat, mungkin aku bisa menundanya lain kali. Jika itu mendesak, bukankah artinya kau tidak bisa menundanya? Ujar Rin. Tiba-tiba dia bangkit dari tempat tidur dengan sedikit terhuyung. Jess menahan tubuh Rin sama seperti yang dilakukan oleh Benjamin di kabin hutan. Rin semakin curiga dengan ingatannya yang mengabur antara kenyataan dan mimpi. Bahkan Rin masih bisa mendengar suara hutan di telinganya, merasakan nafas Ben yang berat menyenggol pipinya. Jess berdiri setelah memastikan Rin bisa tegak di atas kedua kakinya tanpa kesulitan. Salah satu anggota pasukan kegelapan sudah ada di sini untuk menemuimu. Aku sengaja membangunkanmu karena ini memang sangat mendesak. Dia membawa kabar tentang keberadaan orang tuamu. Aku tak ingin mendengarnya sendirian. Tiba-tiba Rin merasa bersemangat. Terima kasih, Jess. Rin menatapnya sambil menahan kepala dengan tangan. Tapi, tolong keluarlah sebentar agar aku bisa berganti pakaian. Iya, kalau kau memaksa, padahal aku bisa membantumu mengganti pakaian dengan lebih cepat. Rin mengayunkan tinjunya dan menampilkan wajah kesal untuk mengusir Jess. Gurauanmu sangat tidak lucu. 5 menit kemudian Rin sudah berganti pakaian dengan celana pendek dan kaos putih polos yang dilapisi dengan sweater sedikit agak longgar. Kakinya terbungkus dengan sepatu olahraga yang nyaman. Dia mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda dan mulai pergi bergabung dengan Jess di aula istana. Erika rumahnya sudah menunggu kedatangan Rin di luar pintu. Dia membimbing gadis itu menuju ke perpustakaan. Lampu perpustakaan dimatikan, hanya ada penerangan dari pendaran seperti susu yang muncul dari jendela tinggi. Jendela itu dipasang ke atas yang berkubah. Di balik meja besarnya, Jess duduk memakai setelan gelap dan rambutnya yang sedikit gondrong dibiarkan terurai untuk menutupi sebagian wajah yang dipenuhi dengan runa-runa hitam. Sejenak Rin mengira Jess sendirian di ruangan itu. Dia pikir Jess hanya bercanda tentang kehadiran pasukan bayangan tadi. Kemudian Rin melihat satu sosok bergerak di keremangan dan ia menyadari bahwa tadi yang dia kira sebagai potongan bayangan gelap adalah seorang pria. Rin sedikit terlonjak. Pria itu memakai jubah berat bertudung yang menutupi sebagian wajahnya hingga ke mata kaki. Jubah menutupi tubuhnya secara keseluruhan. Tudung jubahnya terangkat untuk menyembunyikan sebagian wajah. Jubah itu sendiri berwarna hitam pekat. Ada runa-runa yang membelit di sepanjang seluruh permukaan jubahnya. Terlihat seperti ditintakan di situ dengan tinta perak kuring. Jess mulai memperkenalkan pria itu. Dia adalah Wes.
yang baru saja kembali dari tugasnya. Pria berjubah hitam itu bangkit dan maju ke arah mereka. Jubahnya yang gelap bergerak saat dia maju dan Rin menyadari apa yang aneh dari diri pria itu. Pria itu tidak bersuara sama sekali saat berjalan, bahkan jubahnya yang seharusnya berdesir tetap diam. Rin sempat berpikir apakah dia hantu, tapi tidak pikirnya. Saat pria itu berhenti di depan mereka, ada bau aneh seperti aroma hutan dan juga tanah dan juga bau sesuatu yang hidup menguar darinya. Jess bangkit dari mejanya. Wes, ini adalah gadis yang telah aku ceritakan kepadamu. Namanya adalah Rin Orwell. Wajah bertudung itu berbalik pelan ke arah Rin. Gadis itu merasa dingin hingga ke ujung jemarinya. Hai, sapa Rin dengan kaku. Tak ada tanggapan dari pria di hadapannya. Sosok pasukan gelapan di hadapannya itu memang sangat gelap dan hening. Ya, kegelapan tampak mengalir dari diri Wes bagaikan gelombang yang sehitam dan setebal tinta. Tulang Rin jadi menggigil. Apakah seluruh kesatria dan pelindung Jess Dauntis adalah sosok seperti dirinya? Pikir Rin. Wajah Wes masih menoleh ke arah Rin. Hanya ada kegelapan yang bisa Rin lihat di bawah tudungnya. Gadis ini, putrinya Markus. Rin terdesak mundur. Tak ada kata-kata terdengar di telinganya, tetapi kata-kata itu menggema di dalam kepalanya, seakan-akan dia sendiri yang memikirkannya. Tapi bukan. Suara itu terdengar asing, Rin seperti mendengar orang asing yang berbicara melalui kepalanya. Iya, kata Jess lalu menambahkan dengan cepat. Tapi ayahnya seorang fana. Itu bukan masalah, kata Wes. Darah kunci bersifat dominan di tubuh gadis ini. Kenapa kau memanggil ayahku dengan nama Markus? Apa kau mengenalnya? Rin mulai panik.